Kembali lagi dalam Renungan Jiwa bersama dengan tamu inspiratif dan guru kita malam hari ini, Mbak Meisya Siregar. Tadi sudah sempat spill soal plot twist dari Allah. Apa itu plot twistnya? Ya, jadi lanjut dari setelah ketemu beberapa dokter, akhirnya dokter menyarankan aku melakukan yang namanya tindakan histeroskopi. Histeroskopi itu adalah operasi tapi kategorinya sebenarnya kategori operasi kecil di mana kamera itu dimasukkan ke dalam rahim untuk diteropong dan dilihat ada apa sih di dalam rahim ini. Jadi dilihat dinding rahimnya, dilihat semuanya ada apa dan kemudian apabila perlu ada tindakan sekalian ditindak. Nah, akhirnya dilakukan dan kemudian diambillah salah satu jaringan di dalam rahim aku untuk dibawa ke bagian laboratorium, bagian onkologi untuk diketahui itu tuh apa penyebabnya. Kemudian ya udah sampai dari situ aku udah perasaan udah nggak karu-karuan ya ibu-ibu, rasanya tuh kayak aduh kayak terima hasil apa ya, hasil rapot kali ya, takut dimarahin sama orang tua kalau dulu zaman kita kecil. Tapi kalau sekarang tuh rasanya kayak waduh apa nih ya hasilnya, ganas atau jinak ya atau wah udah berkecamuk segala macam. Sambil akhirnya ya udah paling mudah adalah dengan kita berserah sama Allah, mendekatkan diri sama Allah, minta kekuatan karena pasti kita diuji dengan rasa takut gitu kan, khawatir dan lain sebagainya sampai akhirnya keluarlah hasilnya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, segala puji buat Allah, ini luar biasa. Ternyata hasilnya jinak, tidak ganas. Jadi ternyata yang menyebabkan aku pendarahan itu adalah polip. Ibu-ibu pernah dengar ya polip ya? Polip itu kadang-kadang ada di tenggorokan ya. Terus kemudian ada di usus, nah ini ada di rahim. Jadi polip itu seperti daging-daging kecil kayak sariawan, tapi ada di rahim. Dan alhamdulillah itu tidak mengganggu. Kemudian aku ada miom juga. Kemudian aku ada penebalan dinding rahim juga. Dan miom dan penebalan dinding rahim alhamdulillah dokter menyatakan penyebabnya adalah hormon yang tidak seimbang. Karena usia aku sudah mulai memasuki perimenopause, menuju menopause Bu Ibu. Jadi ternyata karena imbalance hormon itu yang membuat pendarahannya jadi nggak teratur. Itulah plot twist dari Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Lalu dukungan dari keluarga, dari suami, kan tadi Mbak Meisya sempat bilang deg-degan gitu kan, takut ternyata ini serius atau ganas atau seperti apa. Dukungan dari keluarga, dari suami seperti apa? Pastinya sangat mendukung ya, support banget Masya Allah. Apalagi Bambang anakku yang ketiga itu luar biasa, dia tuh sampai gak berhenti berdoa sampai bahkan pada saat aku operasi dia minta bolos, dia pengen ngedampingin aku. Masya Allah ya, dukungan dari anak dan suami itu menurut aku adalah dukungan yang paling besar membuat kita kuat dan percaya diri. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, apa hikmah yang diambil Mbak Meisya dengan ujian yang diberikan oleh Allah melalui sakit ini Mbak Meisya? Yang pasti adalah kesehatan itu mahal dan kemudian kadang-kadang kita suka take it for granted atau menyia-nyiakan apa yang udah Allah kasih sama kita ya. Kadang-kadang mungkin kita nggak pernah aware dengan yang namanya kesehatan rahim ya, kemudian kita nggak pernah jaga pola hidup karena yang namanya hormon yang tidak seimbang itu salah satu penyebabnya adalah pola hidup yang tidak teratur. Contohnya begadang, tidak olahraga, makan makanan yang kurang antioksidan atau sayur-sayuran dan serat. Jadi banyak banget teguran atau pesan dari Allah bahwa hey Meisya, kamu gak muda lagi, kamu tuh udah umur 46 tahun, udah saatnya aware dengan kesehatan. Ini anugerah karena kalau kita bilang rezeki materi dibanding dengan rezeki kesehatan. Waduh Masya Allah, kalau kita lagi sakit itu kayaknya kalau bisa ditukar dengan harta berapapun ya Ustadz, aduh kayak bisa mendingan tukar aja deh. Jadi hikmah, yuk mari dari sekarang kita syukurin apa yang kita punya, salah satunya adalah kesehatan.
Masya Allah, Mbak Mesya, kita kan tahu dalam Islam itu kan ujian sakit katanya menggugurkan dosa gitu. Bagaimana Mbak Mesya dengan ujian sakit ini memandang ujian sakit ini akhirnya membuka mata Mbak Mesya bahwa ujian Allah itu ada balasannya indah loh di belakang. Iya, mungkin secara teori kita juga tahu bahwa sabar itu hadiahnya indah ya Ustadz. Hadiahnya surga. Kayak ini nggak mungkin surga cuma diraih dengan sesuatu yang gampang gitu ya, sesuatu yang ringan gitu loh. Jadi sabar itu memang menurut aku sebuah ilmu tertinggi. Kalau kita belajar tauhid gitu ya, paling sulit menurut aku adalah sabar dan ikhlas. Karena kadang-kadang kita sabar tuh ya cuma di mulut gitu loh. Jadi itu yang kadang-kadang masih sulit dipraktekin ya Ustadz. Jadi satu-satunya cara aku ya cuma minta tolong sama Allah aja. Ya Allah, bantu hamba untuk bisa menerima semua ketentuanmu. Betul, Masya Allah. Mbak Mesya, mungkin ada yang ingin ditanyakan ke guru kita Ustadz Ransi mungkin. Iya, itu dia tadi yang kegelisahan aku Ustadz. Karena sebenarnya orang Islam semuanya tahu bahwa sabar itu indah, kemudian dilakukan untuk berharap surganya Allah gitu ya, sesuai dengan janjinya Allah. Tapi Ustadz, gimana sih cara kita sebagai hambanya Allah gitu ya, bisa sesabar Siti Hajar, bisa sesabar Maryam, bisa sesabar Aisyah, Fatimah, Siti Hadijah dan semua contoh-contoh perempuan, bahkan orang-orang nabi-nabi kita yang terdahulu yang sudah mencontohkan. Kadang-kadang kita suka pakai tameng, kita kan manusia ya, kita bukan istri nabi, kita kan bukan nabi, wajar dong kalau sabar tuh ada batasnya gitu. Gimana caranya Ustadz? Iya, izinkan saya sampaikan jawaban. Ya, sahabat jiwa dimanapun Anda berada, terkhusus kepada narasumber kita yang sangat inspiratif. Sabar itu bukan berarti diam. Sabar bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Narasumber kita Mbak Meisya Siregar sudah cerita. Beliau sabar menerima. Di sisi lain, beliau sabar mengadakan pengecekan, konsultasi, berobat, dan sekarang melakukan pola hidup yang lebih sehat. Jadi sabar bukan berarti terbaring di kasur. Sabar bukan hanya berzikir dan berdoa. Sabar itu melakukan sesuatu yang membuat luar dalam kita makin kuat. Kuat jasmani, kuat rohani. Orang-orang hebat dalam agama kita terdahulu berkata, al-aqlus salim fil jismis salim. Akal, pikiran, jiwa, hati, apapun yang ada di dalam tubuh kita itu sehat. Akan sehat bila luarnya sehat, bila badan kita sehat. Kemudian tentu untuk bersabar itu sulit, berat. Kita mau dong seperti para nabi, para rasul, seperti istri para nabi atau wanita-wanita soleha terdahulu. Sebut saja misalkan Asiyah binti Muzahim yang sabar luar biasa padahal suaminya Fir'aun. Sebut saja misalkan Maryam, seorang perawan, anak perempuan dari keluarga baik-baik, tiba hamil tanpa suami dan harus bersabar. Akhirnya juga bisa bersabar. Kita sebagai manusia biasa, bukan sehebat manusia pilihan. Bisakah kita sabar seperti mereka-mereka? Bisa. Para ulama bilang nabi, rasul dan wanita hebat terdahulu itu dimuliakan karena apa yang mereka lakukan dan mereka perjuangkan. Nabi, rasul dimuliakan karena diberi wahyu oleh Allah. Aslinya sama manusia seperti kita, bisa salah juga. Tapi cara terbaik agar kita kuat bersabar
di tengah badai ujian dalam hidup yang luar biasa, apa yang bisa kita lakukan? Sebagaimana yang dicontohkan oleh umat-umat terdahulu yang sudah terbukti kehebatan dan kesuksesan mereka, orang akan bisa sabar, kuat dalam bersabar menghadapi ujian hidup. Pertama adalah mereka yang hidup di tengah lingkungan orang-orang yang mensupport untuk kebaikan. Di dalam pandangan Islam dan ilmu dunia, orang-orang sekitar kita, apakah pasangan, anak, orang tua, saudara, saudari, tetangga, sahabat, teman, siapapun itu, sangat punya andil dalam kelangsungan langkah kita. Bersabar dalam kebaikan atau menyerah ke belakang. Satu. Yang kedua, bagaimana orang-orang terdahulu yang tidak punya lingkungan baik tapi kuat bersabar. Contoh Asia binti Muzahim, istri seorang Fir'aun, jahat, kerajaannya menyembah Fir'aun sebagai Tuhan. Tidak ada orang baik di sekitarnya. Bagaimana dia bisa sabar, Ustadz? Keimanan. Siapa yang memiliki iman di hati, memiliki keyakinan di hati, maka dialah orang-orang yang akan kuat bersabar di tengah terpaan masalah hidup. Iman penguatnya adalah ilmu. Siapa yang memahami agama dengan baik, maka Allah akan kuatkan dia sabar. Gurunya Imam Syafi'i, namanya Waqi', berkata bahwa Allah akan memasukkan nur ke dalam hati kita. Apa itu nur? Ilmu. Nur adalah pertolongan Allah, dan sabar pun adalah pertolongan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai. Tentu Allah hanya memberikan cahaya kepada siapa yang Allah cintai. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk bersabar dalam masalah hidup-hidup kita. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ransi atas ilmu dan pencerahannya. Sahabat jiwa, di segmen selanjutnya kita akan memberikan kesempatan pada sahabat jiwa yang hadir di sini untuk bertanya langsung, untuk mencurahkan keresahan pada guru kita. Usai jeda, tetaplah di Renungan Jiwa.